Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum pada materi, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian berpikir mengapa ketika terjadi banjir di suatu daerah, dilakukan pemadaman listrik pada daerah tersebut? Ya, benar sekali. Agar tidak terjadi kerusakan pada instalasi listrik. Namun, selain hal itu, pemadaman listrik juga bertujuan agar masyarakat setempat tidak tersengat arus listrik. Hal ini dikarenakan air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, apakah semua campuran atau larutan dapat menghantarkan arus listrik? Kita simak penjelasannya. Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi, atau yang dilambangkan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda, tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi sama dengan 1, sedangkan larutan yang hanya terionisasi sebagian dinamakan larutan elektrolit lemah. Elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai 1. Untuk mengetahui apakah suatu zat termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit dapat dilakukan dengan uji daya hantar listrik. Rangkaian alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai, 2 buah elektroda, bohlam lampu, dan kabel sebagai penghubung uji daya hantar listrik. Elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya dimasukkan ke dalam gelas. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala timbulnya banyak gelembung gas dan lampu menyala terang. Pada elektrolit lemah, timbul sedikit gelembung gas dan lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Larutan yang termasuk elektrolit kuat diantaranya adalah larutan asam klorida, larutan kalium hidroksida, natrium klorida, dan natrium hidroksida. Sedangkan larutan yang termasuk elektrolit lemah diantaranya asam asetat, amonium hidroksida, dan asam fosfat. Larutan non-elektrolit biasanya terdiri dari senyawa organik seperti glukosa dan urea. Baik anak-anak, cukup sekian materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.